Selamat pagi, Ibu Bapa yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan terus memberikan kesempatan kepada kita, bahkan kesehatan yang baik, sehingga kita bersama-sama dengan keluarga saat ini boleh duduk di sekitar persekutuan yang memuliakan Tuhan di hari yang Tuhan kuduskan bagi kita. Mari sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Kami datang memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu, ya Tuhan Allah, Bapa kami yang ada dalam surga. Allah yang senantiasa kami sembah, kami agungkan dalam Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan setia dinyatakan di sepanjang hari-hari hidup kami. Bahkan pada pagi hari ini, ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami bersama keluarga, bersama jemaat dari rumah kami masing-masing, untuk bersekutu, memuliakan nama Tuhan di hari yang Tuhan kuduskan bagi kami. Sebelum kami membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami mohon pertolongan Tuhan, baik kami yang menyampaikan maupun jemaat-Mu yang mendengar. Kiranya kami semua diberikan hikmat oleh Tuhan, sehingga kebenaran firman-Mu boleh disampaikan dengan baik, dengan jelas, dan jemaat-Mu yang mendengarkan dari rumah masing-masing boleh mengerti, boleh memahami firman-Mu, dan menjadi perenungan siang dan malam, dan bisa memperlakukannya di sepanjang kehidupan kami. Biarlah jemaat-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus dapat menghidupkan firman itu di hati kami semua, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Oleh karena itu bersabdalah, kami mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami alaskan pemberitaan firman pada pagi hari ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada hari ini, yang pertama diambil dari Amos 7 ayat 7 sampai ayat yang ke-15, yang kedua dari Efesus 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-14, dan Markus 6 ayat 14 sampai ayat yang ke-29. Saya akan membacakan Efesus 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-14 yang merupakan bahan utama dari renungan kita saat ini. Efesus 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-14. Firman Tuhan, kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya,
yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu ada dalam jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Dipilih dan dikuduskan di dalam Kristus. Itulah tema renungan kita saat ini. Ibu Bapa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi yang sudah berkeluarga, bila ditanyakan bagaimana proses memilih pasangan, tentu ada berbagai jawaban yang akan muncul. Ada yang memilih pasangannya dengan memilih sesuai hati nurani, kemudian dikomunikasikan dengan Tuhan juga dengan keluarga. Ada juga yang tidak memilih, tetapi dijodohkan oleh keluarga. Terlepas dari jawaban kita masing-masing, namun kita percaya bahwa pasangan hidup yang ada bersama kita saat ini itu adalah pilihan Tuhan. Sebab kalau Tuhan sudah memilih, tidak ada satupun hal yang bisa menghalanginya. Dalam surat Efesus, Paulus bercerita tentang bagaimana kekayaan orang-orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Ia mengatakan bahwa orang-orang yang sudah dipilih, orang-orang percaya yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus adalah mereka yang sudah dipilih Tuhan sebelum dunia dijadikan. Dalam istilah teologi disebut predestinasi, yaitu bahwa keselamatan itu dari awal sampai akhir itu berasal dari Allah. Kita mendapat jaminan bahwa kita sudah ditentukan, sudah dipilih Allah sebelum dunia dijadikan. Dan Allah menepati janjinya. Paulus menyebut itu sebagai anugerah di dalam Yesus Kristus. Dalam kitab Efesus, kata di dalam Yesus Kristus berulang-ulang ditulis, bahkan ada 10 kali yang menunjuk pada kesempurnaan pernyataan Allah bahwa Yesus Kristus telah memberikan anugerah keselamatan kepada kita sebagai manusia dan telah dimateraikan oleh Roh Kudus. Firman ini juga menunjuk pada rencana besar Allah untuk menyatukan seluruh tatanan ciptaannya menjadi satu dan Kristus sebagai kepala. Tuhan memilih kita sesuai dengan kehendak-Nya. Kadangkala kita tidak memahami, kita tidak mengerti maksud pilihan Tuhan terhadap kehidupan kita. Namun seiring dengan berjalannya waktu, kita terus akan memahami bahwa rencana Allah itu indah dalam kehidupan kita. Inilah yang dirasakan oleh Amos, pembacaan kita yang pertama. Amos adalah orang yang kecil. Dia hanya sebagai peternak kecil, pemungut buah arah di hutan. Namun Allah memanggil dia
berbicara kepada Raja Yerobeam yang besar, Raja Israel itu, untuk memberitakan bahwa Israel akan dihukum karena pemberontakannya kepada Allah. Namun sayang, apa yang diberitakan oleh Amos dibenci oleh Imam Amasya. Kemudian Amasya mengusir dia dari Israel dan dia hanya boleh melayani di Yehuda. Walaupun demikian, Amos tetap melayani Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Bahkan kalau kita baca dalam kitab Amos tadi, dia tidak menganggap dirinya sebagai nabi. Karena bagi Amos, nabi itu terlalu besar. Dia hanyalah pelayan Tuhan. Injil Markus menguraikan kesaksian Herodes tentang Yesus yang begitu heboh dengan mujizat-mujizatnya. Herodes menyangka Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang sudah mati. Dia menyangka bahwa Yohanes yang sudah ia bunuh itu kembali bangkit dari antara orang mati. Keyakinan Herodes keliru, namun hal yang penting, dia mengakui adanya kebangkitan orang mati. Dan ini akan mengacu kepada bagaimana Kristus mati dan bangkit untuk menebus dosa manusia. Dari 3 uraian di atas, kita melihat bagaimana kuasa Allah yang melampaui pikiran manusia terhadap orang-orang yang telah dipilih dan dikuduskan dalam pelayanannya. Pernyataan itu mula-mula dari bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian sejarah perjalanan kehidupan manusia, dan terakhir bagaimana kita melihat Yesus Kristus yang mencurahkan darahnya untuk penebusan manusia. Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sehubungan dengan tema kita, dipilih dan dikuduskan di dalam Kristus, yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana rencana Allah terhadap keterpilihan kita sebagai orang-orang pilihan yang telah dikuduskan oleh Kristus. Dari uraian tadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sehingga boleh menjadi perenungan bagi kita bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya, orang pilihan Tuhan itu ada rencana Allah di balik semuanya. Yang pertama kita melihat bahwa kita dipilih dan dikuduskan Allah karena Allah ingin kita menjadi umat yang kudus dan tidak bercacat bercela di hadapannya. Dunia ini diciptakan Allah begitu baik dan sempurna. Dia menempatkan manusia sebagai mahkota karena kita adalah diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Namun dosa menyebabkan manusia jatuh dan hubungan kita dengan Allah itu terputus. Tetapi kasih Allah yang tidak berkesudahan dinyatakan dalam kehidupan kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus, sehingga kita kembali diperdamaikan oleh Allah dan kita mempunyai relasi yang baik dengan Allah. Dia memilih kita dan menjadikan kita orang yang kudus. Artinya dia ingin memanggil kita, menjadikan kita sebagai orang-orang yang beribadah kepadanya, yang mau menyembahnya, yang mau menjadi saksinya di tengah-tengah dunia. Setiap hari kita bergumul dengan kedagingan kita. Karena kedagingan kita adalah musuh utama kita, musuh besar kita. Nah, bagaimana kita mau mengalahkan kedagingan kita? Kita harus tegas antara memilih keinginan daging yang bermuara pada kemurkaan Allah, atau kita memilih mengikuti keinginan roh yang berakhir pada kehidupan yang kekal. Maka kita akan terus menyuarakan kebenaran di tengah-tengah kehidupan kita. Kisah tentang Amos dan dengan Imam Amasya bercerita bagaimana Amos memilih untuk melakukan kebenaran, sementara Imam Amasya yang adalah seorang pelayan Tuhan,
seorang imam, tapi justru memilih keinginan-keinginan daging. Kehidupan orang percaya haruslah menjadi wakil Tuhan di dunia untuk menyuarakan kebenaran, bukan wakil dunia untuk menyuarakan murka Allah. Kita telah menikmati kekayaan dalam anugerah Tuhan Yesus. Kita dipelihara, kita dilindungi, kita diberkati, dicukupkan apa-apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Oleh sebab itu kesemuanya harus kita kembalikan dengan ucapan syukur dan memuliakan Tuhan dengan hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Sehingga kita boleh benar-benar menjadi orang pilihan Tuhan yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, kita dipilih dan dikuduskan oleh Kristus karena Allah mau menjadikan kita adalah anak-anak Allah. Pengampunan dosa dan keselamatan dalam anugerah Allah bukan hanya memulihkan relasi kita dengan Allah, tetapi Allah mau menjadikan kita adalah anak-anaknya. Pemahaman tentang anak-anak Allah ialah ketika kita percaya dalam anugerah Tuhan Yesus, maka saat itu Roh Kudus berada dalam hati kita, sehingga kita disebut lahir baru. Lahir baru bukanlah kelahiran secara jasmani atau daging, tetapi kelahiran secara rohani. Kita dilahirkan secara rohani oleh Allah. Oleh sebab itu kita disebut anak-anak Allah. Dan kita menjadi bagian dari keluarga Allah. Kita juga menjadi pewaris pewaris kerajaan Allah. Hidup sesudah lahir baru adalah hidup yang disebut sebagai manusia baru. Manusia yang sudah diubahkan. Oleh sebab itu, hidup kita akan berbeda dengan hidup kita sebelumnya yang disebut manusia lama. Hidup sebagai anak-anak Allah seharusnya bertampak bagi orang-orang di sekeliling kita. Anak-anak Allah adalah orang-orang yang mengasihi Allah, yang diwujudkan dengan mengasihi sesama manusia. Anak-anak Allah adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, yang menghidupkan firman itu dalam kehidupannya sehari-hari. Anak-anak Allah adalah orang-orang yang hidup dalam terang, karena kita sudah dipindahkan dari gelap kepada terang Yesus Kristus. Namun kita harus selalu mengakuinya, bahwa hidup sebagai anak-anak Allah, hidup yang telah dipulihkan, hidup yang telah diubah, bukanlah sebuah hidup yang tanpa hambatan. Ada orang yang salah memahami bahwa sebagai orang percaya, maka kita kebal terhadap pergumulan, terhadap pencobaan. Sehingga dalam situasi-situasi tertentu seperti ini, banyak orang percaya bahwa kita tidak perlu memakai masker karena Allah memelihara kehidupan kita. Itu sebuah anggapan yang keliru. Kita melihat bagaimana Ayub dalam perjanjian lama. Apa kurangnya Ayub? Dia hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia melakukan apa yang menjadi kewajibannya sebagai orang-orang pilihan. Namun toh Allah mengizinkan dia mengalami pergumulan hidup yang berat. Ini menandakan bahwa kita pun sebagai anak-anak Allah diizinkan Allah untuk mengalami pergumulan demi pergumulan, tetapi di balik pergumulan ada maksud Allah, yaitu untuk memurnikan kita, untuk memberikan kita supaya kita melihat kasih setia Allah di sepanjang kehidupan kita, seperti apa yang dialami oleh Ayub. Mari kita merespon anugerah Allah yang besar ini dan hidup sebagai anak-anak Allah yang sesungguhnya. Seorang anak tentunya semakin hari semakin besar, dia akan menyerupai wajah orang tuanya. Kita akan melihat, wah, dia sama seperti bapaknya, dia sama seperti ibunya. Begitu juga anak-anak Allah.
dalam pertumbuhan iman yang baik, kita lebih hari menjadi dewasa dalam iman, sehingga semakin nampak kehidupan Kristus dalam diri kita. Sekalipun kita menyadari bahwa kesempurnaan itu hanya kita dapatkan ketika kita berada di sorga nanti. Namun kita terus harus berproses ke arah yang lebih baik, menjadi yang lebih baik, dan menjauhkan diri dari berbagai dosa yang adalah murka Allah. Dan yang ketiga, pemilihan kita menjadi orang-orang yang dikuduskan dalam Yesus Kristus dikatakan adalah mempersatukan segala sesuatu di dalam kuasa-Nya. Ayat 10 dikatakan rancangan besar Allah itu yaitu mempersatukan kita sebagai umat-umat pilihan menjadi sebuah kesatuan di mana Kristus sebagai kepala kita. Pernyataan ini mengandung makna bahwa otoritas Allah bukan hanya berlaku dalam kehidupan kita sebagai manusia, tapi di seluruh ciptaannya berlaku otoritas Allah. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbahagialah kita yang telah menjadi umat pilihan Allah. Karena Dia yang berkuasa sudah menetapkan kita sejak semula. Berbahagialah kita ketika kita dipanggil menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Karena dengan demikian Kristus berkuasa dalam hati kita. Berbahagialah kita ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Dia akan memelihara kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Allah telah menyediakan bagian kita ketika kita taat kepada Tuhan. Sebagai umat pilihan, kita akan memiliki kehidupan yang kekal di sorga nanti. Dan kita di sana akan bersama-sama menikmati kehidupan yang penuh dengan sukacita. Segala hormat, pujian, kemuliaan bagi Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus sudah melimpah dalam kehidupan kita. Itulah berkat rohani yang sudah kita terima sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang telah menerima anugerah dalam Yesus Kristus, orang-orang pilihan Tuhan. Oleh sebab itu, mari merespon itu dengan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Selamat menjadi orang yang terpilih dan orang yang dikuduskan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.